Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Bulan Maria dan Bulan Katekese Liturgi tahun 2020. Hari ini memasuki hari yang keempat. Tema hari yang keempat adalah merenungkan Ekaristi membangun komunitas. Di paroki desa, apalagi sekian tahun yang lalu, pergi ke gereja pada hari Sabtu sore dan hari Minggu dengan berjalan kaki secara berkelompok atau bahkan bersama-sama menjadi pemandangan yang lazim. Umat umumnya berpakaian bersih dan rapi. Umat yang berjalan kaki dari desanya masing-masing seperti membentuk prosesi yang panjang. Sekian puluh tahun yang lalu masih jarang ada umat yang pergi ke gereja dengan mobil, paling-paling sepeda motor. Ini merupakan pemandangan yang sangat indah dan menjadi kesaksian juga bagi saudara-saudara yang bukan Katolik. Umat Katolik kelihatan guyup, mengenal satu sama lain, rajin dan gembira. Orang yang berpapasan biasanya menyapa badhe tindak gereja atau hendak pergi ke gereja. Saat ini situasi sudah sangat berbeda. Hampir semua orang mengendarai kendaraan untuk pergi ke gereja dan merayakan Ekaristi. Namun, bukan berarti kemudian kita tidak bisa guyup merasakan kebersamaan dalam hidup menggereja lagi. Ekaristi yang kita rayakan tetap menumbuhkan semangat persaudaraan di antara kita. Di lingkungan, kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Kita pergi ke gereja juga untuk merayakan Ekaristi. Dalam perayaan itu, kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Tanpa terkecuali, kita menjadi satu dan bagian dari kebersamaan yang disebut gereja. Perayaan Ekaristi menjadi alasan bagi kita untuk berkumpul sebagai gereja. Maka kita ikut Ekaristi bukan hanya untuk menyampaikan permohonan atau syukur diri kita sendiri, namun juga untuk membangun kebersamaan dan menampakkan gereja. Kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi sangatlah penting dan berharga dalam rangka membangun persaudaraan kita. Ini sesuai sekali dengan ajaran Santo Yohanes Paulus II yang berkata, karunia Kristus dan roh yang kita terima dalam komuni Ekaristi memenuhi segala limpah upaya menuju kesatuan persaudaraan yang secara mendalam mengakar pada hati manusia. Bapak Ibu, para pemuda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam Lumen Gentium LG11 disebutkan bahwa Ekaristi adalah puncak dan sumber hidup Kristiani. Ekaristi menjadi dasar dalam hidup jemaat umat Allah. Karena itu, Ekaristi kita semua sebagai umat akan kembali ke komunitas kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu komunitas kita semua sebagai umat Allah agar bersemangat Ekaristis? Ekaristis diakhiri dengan kata-kata, pergilah Anda semua diutus untuk mewartakan sabda Tuhan. Ini berarti Ekaristi tidak berakhir pada saat komunitas orang-orang atau jemaat yang berkumpul di depan altar menyanyikan lagu penutup. Karenanya komunitas Ekaristis diutus untuk membawa Ekaristi altar ke dalam Ekaristi dunia nyata atau komunitas kehidupan sehari-hari. Ekaristi pada hakikatnya adalah membuat lingkaran cinta dalam komunitas yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu, umat diajak untuk membangun komunitas Injili, merayakan Ekaristi dan menghidupi spiritualitas Ekaristi yang bermakna bagi banyak orang. Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Ekaristi menuntut bahwa setelah kita dipersatukan oleh sakramen Paskah Kristus itu, kita bersatu seia sekata dalam melakukan perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat ke arah yang lebih baik.
Ekaristi seharusnya berdaya guna menciptakan kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Ekaristi seharusnya juga mampu mendorong kita untuk melakukan dialog dengan orang lain, berdialog dengan agama lain, atau berdialog dengan komunitas-komunitas lain. Maka menjadi sangat relevan apa yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II, seperti tadi sudah kita dengarkan bersama, karunia Kristus dan Roh yang kita terima dalam komunikasi memenuhi dengan limpah upaya untuk menuju kesatuan persaudaraan yang secara mendalam mengakar pada hati manusia. Demikian renungan hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Berkah dalam